Pemirsa, kami lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Yan di studio dan juga di luar studio ada Pak Saleh dan juga Gus Romi. Saya mungkin ke Pak Yan terlebih dahulu. Ketika tadi ada hasil dari drone emprit terkait dengan sentimen, kemudian tadi Gus Romi menyinggung soal persepsi publik begitu. Apakah peristiwa 1 minggu terakhir ini menimbulkan suatu sentimen atau sebuah persepsi? Apakah ini akan linear dengan dongkrakan elektoral atau mungkin gerusan elektoral bagi baca pres tertentu? Pak Yan. Pastinya akan menyumbang baik itu positif maupun negatif gitu ya pada sisi elektoral gitu. Nah, yang menarik adalah pertama saya fokus ke kubunya Pak Prabowo Gibran gitu. Ada 3 klaster yang tanda kutip negatif kepada Prabowo dan Gibran. Dan ini kita lihat nanti nih, ini kan sekarang yang muncul ya karena data kami ini ngambil dari tanggal 21-23 ya secara real gitu. Isinya baru para influencer aja, yaitu tokoh-tokoh yang membentuk opini. Nah, ada 3 kelompok yang tanda kutip negatif kepada kubunya Prabowo dan Gibran ya pasca pencapresan tersebut gitu. Biasanya nanti akan diikuti oleh publik. Sejauh mana publik itu terpengaruh oleh 3 klaster ini? Ya, itu dia. Nah, apakah besar atau tinggi kita lihat nanti di 2 minggu. Biasanya kami tuh narik data itu ketahuan itu 2 minggu gitu. Karena kan publik itu kan tertarik juga dengan isu-isu yang lain gitu. Nah, bisa jadi nanti lebih cepat. Kenapa? Karena memang sekarang ini masuk tahun politik dan lagi momentum-momentumnya. Mas Reno kurang lebih. Minggu ini kelihatannya momentum semua sejak minggu lalu ya. Gitu. Baik, teman-teman bisa tolong ditampilkan juga terkait dengan beberapa influencer tadi yang sudah kami himpun datanya tadi dan juga sudah disinggung oleh Pak Yan. Influencer-influencer ini kalau kita baca, baik ini adalah top influencer yang sudah kami rekam datanya dari drone emprit. Ini bisa dijelaskan Pak Yan? Ya, kalau kita lihat top influencer itu kan malah yang paling tinggi itu negatifnya dari pro Ganjar. Gitu. Menarik. Negatif terkait dengan isu pencawapresan Gibran ya? Gibran, gitu. Padahal biasanya negatif kepada Pak Jokowi atau kepada pemerintah itu dari oposisi. Gitu. Atau dari kubunya tanda kutip Amin begitu. Ya, kalau sekarang nggak dari pro Ganjar. Gitu. Artinya apa? Yang betul-betul reaktif terhadap munculnya fenomena Prabowo Gibran ini adalah dari kubunya pro Ganjar, bukan dari Amin. Oke, itu yang terbaca di data ya? Itu terbaca di data. Saya coba pastikan konfirmasi ke Gus Romi. Meskipun yang di permukaan, di panggung depan ditampilkan adalah ketenangan oleh kubu Pak Ganjar ketika ada pencawapresan Mas Gibran ini, betulkah sebetulnya di belakang yang tidak terlihat oleh publik ini sebetulnya juga sedang terjadi gempa politik di internal kubu Pak Ganjar? Gus Romi, jujur saja deh malam ini. Ya, saya tidak perlu harus menutup-nutupi apapun yang terjadi karena kan Twitter atau cuitan itu kan asli dari yang memiliki akun. Kalau kemudian ada kekecewaan yang di situ timbul dan itu juga kami monitor banyak muncul di WhatsApp group, itu sebenarnya karena rasa cinta mereka kepada Pak Jokowi dan tentu harapan bahwa sebelumnya mereka berharap Pak Jokowi sebagai kader partai juga tetap tegak lurus dengan keputusan partai. Ternyata ketika Pak Jokowi kemudian hari ini, seperti kemarin beliau diwawancara langsung setelah Hari Santri ya di Surabaya, beliau kan mengatakan, Pak dukung siapa Pak? Dukung semua, dukung semua. Kan bukan kalimat itu sebenarnya yang diharapkan. Meskipun Pak Puan juga mengatakan ya bagus itu Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan. Harapannya kan memberi dukungan kepada calon partai. Tapi ketika Pak Jokowi netral saja ketika menyampaikan dukung semua, wajar kalau kemudian rekan-rekan di partainya Pak Jokowi juga kecewa. Tetapi apapun itu, seperti misalnya narasi-narasi jangan tangisi Gibran, misalnya begitu, itu muncul ya di dalam beberapa WhatsApp group. Itu hal yang saya kira manusiawi saja. Tetapi seluruh komponen di dalam pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kan kembali lagi hanya kalaupun terganggu dengan isu pencalonan ini tidak lebih dari beberapa jam saja karena kemudian kembali kepada proses pemenangan yang sejati yaitu kembali ke akar rumput. Karena disitulah kekuatan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Gus Romi, ketika nama Gibran ini menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo, apakah kubu Pak Ganjar ini takut tergerus, ada ketakutan, ada bahwa suaranya akan tergerus karena secara simbol ternyata posisi Pak Jokowi ada di Pak Prabowo?
Tidak, karena kan memang sudah kita prediksikan dari sejak awal munculnya kaos minggu yang lalu, kemudian sahkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Mas Gibran berangkat, tanda-tanda deklarasi dan konsolidasi relawan yang bertubi-tubi itu kan sebenarnya bagi seorang politisi merupakan tanda-tanda atau hilalnya itu sudah kelihatan dari awal. Sinyal begitu ya, Jadi Gus ya? tidak ada kekagetan. Sekarang tinggal bagaimana kita mampu untuk bukan hanya sekedar menjaga basis, tetapi juga mengembangkan. Karena dari dulu Jawa Tengah itu memang harus kita akui kandang banteng. Ketika Partai Demokrat menang pun di tahun 2009, di situ tetap yang menang adalah PDI Perjuangan. Sehingga saya kira dengan komando tegak lurus di PDI Perjuangan ini akan tetap utuh. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan daerah-daerah lain, terutama justru Jawa Barat, Banten, ya beberapa daerah di Sumatera seperti Sumatera Selatan dan daerahnya Bung Saleh ini di Sumatera Utara. Itu kan battleground juga kalau kita bicara 10 besar provinsi dengan pemilih terbanyak. Baik. Saya bergeser ke Pak Saleh ketika ada optimisme yang muncul bahwa Prabowo dan Gibran berduet, ada representasi Pak Jokowi di situ, ada optimisme muncul elektoral Pak Prabowo akan terdongkrak. Tetapi di sisi lain ada sentimen negatif yang muncul juga dari publik. Bagaimana kemudian kubu Pak Ganjar merespon realita ini? Ya, pertama tentu kita juga harus tenang ya menghadapi situasi kondisi politik apapun. Yang pertama yang perlu kami tegaskan adalah bahwa kubu Prabowo ini menginginkan agar pemilu kita ini akan berjalan damai, tenang, tertib. Karena kita akan berharap bahwa pelaksanaan pemilu itu akan terlaksana dengan jujur, adil, bermartabat. Ini penting sekali. Nah, karena itu dari kubu Pak Prabowo tentu dengan reaksi-reaksi tadi, respon-respon yang muncul di masyarakat baik yang disampaikan melalui survei ataupun media, itu harus ditanggapi dengan sangat baik dan harus tetap bijaksana. Nah, karena itulah maka dari kubu Prabowo sebetulnya kami juga punya data-data ini, bahkan real time ada ya, itu yang dievaluasi setidaknya 1 kali dalam 1 jam. Jadi apa yang ada di media sosial, kemudian apa yang ditanggapi oleh para pengamat di media-media mainstream misalnya, itu selalu kita baca dan ada laporannya kepada tim. Nah, karena itu kita juga punya data-data ini yang setidaknya ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk katakanlah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kalau misalnya katakan ada respon yang tidak baik atau kurang menyenangkan dari apa yang ada selama ini atau sejauh ini, ya tentu kita berharap itu akan bisa kita tangani secara baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan ingat bahwa isu-isu yang berkembang di dalam dunia politik atau di pentas politik nasional itu biasanya itu tidak terlalu lama dan biasanya bisa segera kita antisipasi dan bisa merubah keadaan jika kita mampu memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat dan kemudian kita memberikan sesuatu yang katakanlah dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab dengan baik dan insya Allah masyarakatnya akan bisa merasa mendapat jawaban yang diperlukan dan itu bisa merubah konstelasi yang tadi disampaikan itu. Baik, Pak Saleh Daulay, kemudian Gus Romi, dan di studio ada Pak Yan. Terima kasih untuk waktu dan diskusinya malam hari ini. Kita sambung, kita songsong pesta demokrasi yang berbahagia, yang tentunya kita harus berada dalam satu spirit, yaitu spirit kebangsaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.